Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harunisa dari kelas SIP 2001 dengan NPM 2012-0017 dengan dosen pengampu Bapak Dito Putro Utomo MTI. Di sini saya akan membahas tentang file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Karakteristik file system. File system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Karakteristik file system yaitu operasi pada file, data tambah atribut, create atau delete, query atau modifikasi atribut, open atau close, read atau read access control. Organisasi penyimpanan, struktur direktori atau hierarki, path name, metadata atau pengaturan informasi file, atribut file, informasi struktur direktori, dan lain-lain. Atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari satu, nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. 2. Type dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. 3. Lokasi merupakan pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. 4. Ukuran atau size. Ukuran file pada saat itu baik dalam bit, huruf, ataupun blok. 5. Proteksi. Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. 6. Waktu. Tanggal dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan penggunaan terakhir file. Struktur file yaitu modul directory, yaitu menghubungkan nama file dengan ID file. Modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul akses control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul akses file read atau read data file atau atribut. Modul blok akses dan alokasi blok disk. Modul berangkat yaitu disk I atau O dan buffering. Komponen file. Komponen file service adalah terdiri dari 1. File service yaitu pengoperasian dari masing-masing file. 2. Directory service, manajemen atau pengaturan direktori. 3. Naming service, location independence, yaitu file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Komponen file, hal yang umum untuk penamaan file dan direktori, yaitu mesin tambah nama path, ing, atau machine atau path atau machine path. Mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file. Single namespace yang nama pada semua mesin. 2. Level penamaan. Nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Kebutuhan file. 1. Transparansi, keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas, dan performansi dalam desainnya. 2. Concurrence file
update perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. 3. File replication. Replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. 4. Hardware dan operating system. Heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. 5. Fault tolerance service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien maupun server. 6. Konsistensi. 7. Security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau access control list. 8. Efisiensi, yaitu sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik atau tidak. File service arsitektur, yaitu layanan flat file service, beroperasi pada isi file, unique file identifier atau UVID. Layanan directory atau directory service menyediakan pemetaan antara nama sebagai teks ke UVIDs. Modul klien, yaitu menyediakan aplikasi untuk mengakses layanan file jarak jauh secara transparan. 2. Menyimpan status state, open file position. 3. Mengetahui lokasi jaringan dari flat file dan directory server. Itu NVS arsitektur. Network File System atau NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. Hubungan yang terjadi di sini didasarkan pada hubungan klien server yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS klien yang berjalan di atas workstation. NFS didesain agar dapat beroperasi di lingkungan ataupun jaringan yang heterogen yang meliputi mesin, platform, sistem operasi, dan arsitektur jaringan. Jika misalnya terjadi sebuah pertukaran sistem berkas antara server dan klien, maka pertukaran sistem berkas yang terjadi di sini harus dipastikan hanya berpengaruh pada tingkat klien dan tidak mempengaruhi sisi server. Karena server dan klien adalah mesin yang berbeda dan sama-sama bebas. Untuk itu, mesin klien harus melakukan operasi mode terlebih dahulu agar remote directory dapat diakses secara transparan. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.